kalian sehat selalu ya. Kita hari ini mau belajar menggambar. Bagaimana menggambar yang asik? Yuk kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, langkah pertama sebelum kita mulai menggambar, kita siapkan dulu aplikasi atau program untuk kita menggambar. Yang akan kita gunakan adalah aplikasi Paintbrush. Aplikasi Paintbrush sendiri adalah bawaan dari Windows. Maka langkah pertama kita klik Start, kemudian kita klik All Program. Di All Program kita klikkan Accessories, kemudian kita pilih Paint. Inilah aplikasi dari Paintbrush yang akan kita pakai untuk belajar menggambar. Langkah kedua setelah kita berhasil membuka program Paint adalah mengenal menu dan alat yang ada pada program Paintbrush. Ada dua menu, yaitu menu Home dan menu View. Di menu Home terdiri dari 5 bagian, yaitu ada clipboard, ada image, ada tools, ada shape, dan ada color. Setiap bagian di menu Home memiliki alatnya tersendiri. Di clipboard ada 3 tool, yaitu paste, ada copy, ada cut. Di bagian image ada 4 tool, ada select, ada rotate, ada resize, dan ada crop. Di bagian tools ada beberapa alat, yaitu ada pensil, ada fill with color, ada text, ada magnifier, ada color picker, ada brush, dan ada brushes. Kemudian di bagian shape di menu Home ada berbagai macam bentuk shape. Dan ada juga tool outline dan fill. Selain itu juga ada size. Size ini biasanya untuk menentukan ketebalan pada garis objek gambar. Kemudian bagian yang terakhir pada menu Home adalah color. Color sendiri selain disediakan warna dasar, kita juga dapat mencampurkan warna, yaitu dengan mengklik di edit color. Nah, edit color ini bisa kita gunakan untuk mencampurkan warna dasar yang ada. Di sini ada beberapa warna dasar, kita bisa pilihkan warna dasar, kemudian kita lakukan pencampuran itu dengan menggunakan 2 cara. Cara pertama adalah kita dengan menggunakan tool yang ini, kita gerakkan garisnya, menentukan warnanya. Ini cara yang pertama, kita akan melihat pergerakan dari perubahan resolusi dari warna tersebut. Nah, ini akan berubah. Cara yang kedua adalah kita dengan menggerakkan tombol segitiga ini dengan menaikkan atau menurunkan setelah kita meletakkan atau menentukan dasar warna yang mau kita pakai. Setelah kita mendapatkan warna yang kita inginkan, kita tinggal klik Add to Custom Color, kemudian kita klik OK. Maka warna yang sudah kita tentukan akan masuk pada bagian yang ada di kotak bagian bawah. Kegunaan dari masing-masing bagian di menu Home, penjelasan rincinya ada di buku rangkuman. Kemudian yang kedua adalah menu View, terdiri dari 3 bagian, yaitu Zoom dan Show or Hide serta Display. Di Zoom sendiri ada 3 tool, ada Zoom In, ada Zoom Out, dan 100%. Ini biasanya digunakan untuk melihat tampilan dari layar ini. Nah, kemudian di bagian Show or Hide ada 3 tool, ada Ruler, menampilkan garis lines, membuat kotak-kotak pada lembar kerja. Terakhir adalah Display pada menu View, yaitu menampilkan gambar full layar penuh pada komputer atau desktop kalian masing-masing. Pertama ini ada segitiga, kita klik, maka akan menampilkan beberapa tool. Tool di sini ada New, ada
open, ada save as, ada print, dan seterusnya. Kegunaan dari alat-alat ini sendiri juga ada di buku rangkuman, anak-anak bisa membacanya. Itulah alat-alat yang perlu kita kenali terlebih dahulu sebelum kita mulai menggambar. Langkah ketiga, setelah kita mengenal menu dan alat menggambar, yang berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan alat shape. Kita klik bentuk shape-nya terlebih dahulu, misalnya line, kemudian kita tekan mouse kiri, kemudian kita gerakkan mouse-nya, maka akan membentuk garis lurus, kemudian kita lepas. Bagaimana menggunakan bentuk shape curve? Kita klik curve-nya, kemudian kita buat garis lurus terlebih dahulu, kemudian kita letakkan mouse di antara ini untuk membentuk lengkungan pada garis. Nah, seperti ini. Maka akan membentuk garis melengkung. Bagaimana dengan menggunakan shape yang lain? Shape yang lain sama dengan line. Kita cukup memilih bentuk shape-nya. Misalnya oval, kita klik, kemudian kita tekan dengan mouse kiri, kita geserkan mouse-nya, maka akan membentuk oval. Untuk oval ini kita juga bisa membentuk lingkaran. Caranya adalah dengan menekan tombol shift pada keyboard. Tombol shift kita tekan, kemudian mouse-nya kita gerakkan, mouse-nya kita lepas, shift-nya kita lepas, sehingga membentuk lingkaran. Nah, setelah objek ini selesai dibuat, bagaimana untuk mewarnai objek? Kita tinggal klikkan fill with color, maka mouse akan berubah menjadi kaleng atau cat air. Pilihkan warnanya terlebih dahulu, misalnya kita milih warna ini, kemudian kita masukkan ke dalam objek, maka objek ini akan terisi warna. Kalau ingin mewarnai garis, berarti kita tentukan warnanya terlebih dahulu, kita pilih warnanya, kemudian cat ini kita tempelkan pada garis objek, sehingga objek itu terwarna pada garisnya. Bagaimana cara untuk menghapus objek? Adalah kita tinggal klik eraser. Klik eraser ini kita klik, kemudian kita bisa hapus objek tersebut dengan cara ditekan mouse kiri kita gerakkan, kita hapus sampai bersih. Jika ingin mengembalikan apa yang sudah kita hapus, kita cukup menekan tombol unduh, maka objek tersebut akan kembali. Nah, untuk alat menggambar pensil, cara penggunaannya sama seperti kita menggunakan pensil dengan menggunakan kertas gambar secara manual. Kita pilih pensil, kemudian kita tentukan ketebalan garisnya untuk pensil itu. Misal kita mau membuat gambar segitiga, kita tentukan warna. Nah, kita bentuk gambar segitiga seperti ini. Cukup dengan menekan dengan mouse kiri, maka segitiga ini sudah tergambar. Nah, kalau kita tidak menginginkan gambar ini, kita cukup menghapusnya. Kita hapus, gambar ini pun akan hilang. Bagaimana cara menghapus biar cepat? Cara menghapus biar cepat adalah kita bisa menggunakan select. Select ini ada dua macam. Kalau kita menggunakan rectangular selection, maka kita cukup menekan tombol mouse kiri, kita tekan, kita blok yang mau di delete atau yang mau dihapus, kita lepaskan. Ini kalau menggunakan select rectangular selection, yaitu berbentuk kotak. Setelah itu kita tekan tombol delete pada keyboard. Tetapi kalau kita mau menggunakan select yang free from selection, ini seperti kita menggunakan pensil, kita menyelection seperti ini, tidak berbentuk kotak. Kita menyeleksi misalnya gambar ini yang mau kita hapus. Nah, maka kita tinggal menekan tombol delete. Yang kita lingkari tadi itu yang akan terhapus. Sementara yang tadi kita tidak lingkari tidak akan terhapus. Jika ingin mengembalikan, kita klik undo. Itu untuk fungsi dari select. Kemudian fungsi dari select itu juga ada yang namanya transparent selection. Transparent selection itu artinya bahwa tidak ada blok bagian putih pada bagian yang sudah kita seleksi. Misalnya kita mau menyeleksi lingkaran. Ketika kita nyeleksi, perhatikan itu ada yang berwarna putih. Nah,
Ini yang harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya adalah kita menggunakan transparent selection. Ini kita aktifkan. Ketika kita dekatkan, maka yang warna putih itu tidak akan tampak. Itu untuk penggunaan selection. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin menggambar lingkaran ini? Apakah kita harus mengulangi gambar lagi? Tidak perlu. Kita bisa menggunakan bagian clipboard, yaitu copy dan paste. Terlebih dahulu objek ini kita blok, yang mau kita copy adalah yang ini, kita select, kemudian klik copy, kemudian pasangannya copy selalu paste. Kalian bisa klik paste, maka objek itu akan menjadi 2. Setelah itu kalau ingin melebih dari 2, mau 4 atau 5, anak-anak cukup mengklik paste saja, karena tadi kopinya sudah cukup 1 kali saja, maka akan membentuk paste yang banyak. Ini ya. Demikian anak-anak untuk penjelasan secara singkat bagaimana cara menggunakan alat menggambar pada papan. Mari kita mulai menggambar.
belajar menggambar kita hari ini? Menyenangkan bukan? Anak-anak bisa menggambar lebih bagus lagi untuk gambar-gambar dengan tema